Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ala ni'matillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa mawala. Amma ba'du. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Erik Taufikur Rahman selaku dosen pemampu mata kuliah Manajemen Pendidikan, yang mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi kesehatan. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan sedikit materi dari kelompok saya yang terdiri dari Muhammad Nurdin Nurjaman, yaitu saya sendiri, Iis Paujiah, Maulida Fitriah Nurasikin, Lutfiah Fitriatun Nisa, dan Iqbal Lupis. Langsung saja kepada pemateri yang pertama, yaitu akan memaparkan pengertian manajemen peserta didik yang akan dijelaskan oleh Ibu Iis Paujiah. Pemateri yang kedua yang akan memaparkan tujuan dan fungsi manajemen peserta didik yang akan dijelaskan oleh Ibu Maulida. Pemateri yang ketiga yang akan memaparkan prinsip-prinsip manajemen peserta didik yang akan dijelaskan oleh Ibu Lutfiah Fitriatun Nisa. Dan pemateri yang keempat yang akan menjelaskan pendekatan manajemen peserta didik yang akan dijelaskan oleh Nurdin Nurjaman. Pengertian manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik adalah usaha atau bagaimana mengatur peserta didik murid dari semenjak mereka masuk sekolah, mendaftar sekolah hingga mereka lulus sekolah. Adapun Knizevis 1961 mengartikan manajemen peserta didik atau pupil personnel administration sebagai suatu layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas, seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individual seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan sampai ia matang di sekolah. Peserta didik pada dasarnya memiliki kesamaan-kesamaan, yang mana dari kesamaan-kesamaan inilah muncul sebuah sistem layanan sekolah, sehingga tiap-tiap peserta didik nantinya akan mendapatkan pelayanan yang sama akan hak-hak mereka. Namun pada praktiknya ada beberapa pihak yang menggugat sistem persamaan dalam layanan ini. Mereka yang menggugat melihat dari sisi psikologis bahwa sebenarnya masing-masing individu adalah berbeda sehingga harus dibedakan pula pelayanan bagi masing-masing peserta didik. Tujuan dan fungsi manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik bertujuan untuk mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar dapat menunjang proses belajar mengajar, sehingga tujuan dari sebuah pendidikan dapat tercapai. Adapun tujuan khusus manajemen peserta didik adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor peserta didik. 2. Menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum atau kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik. 3. Menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan
mengembangkan peserta didik. 4. Dengan terpenuhinya poin 1, 2, dan 3 di atas, diharapkan peserta didik dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang lebih lanjut, dapat belajar dengan baik, dan tercapai cita-cita mereka. Sedangkan fungsi dari manajemen peserta didik adalah sebagai sarana bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi diri mereka seoptimal mungkin dari berbagai segi, baik dari segi individualitasnya, segi sosialnya, segi aspirasinya, segi kebutuhannya, dan segi-segi potensi peserta didik lainnya. Prinsip-prinsip manajemen peserta didik. Yang pertama, manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. Yang kedua, segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik haruslah mengemban misi pendidikan dan dalam rangka mendidik para peserta didik. Yang ketiga, kegiatan-kegiatan manajemen peserta didik haruslah diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai aneka ragam latar belakang dan punya banyak perbedaan. Yang keempat, kegiatan manajemen peserta didik haruslah dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik. Yang kelima, kegiatan manajemen peserta didik haruslah mendorong dan memacu kemandirian peserta didik. Dan yang terakhir, apa yang diberikan kepada peserta didik dan yang selalu diupayakan oleh kegiatan manajemen peserta didik haruslah fungsional bagi kehidupan peserta didik, baik di sekolah, lebih-lebih di masa depan. Pendekatan manajemen peserta didik. Pendekatan yang digunakan ada dua macam. Yang pertama adalah pendekatan kuantitatif, yang mana akan menitik beratkan pada aspek-aspek administrasi dan birokrasi lembaga tempat peserta didik tersebut belajar. Dan kedua, yaitu pendekatan kualitatif, yang mana lebih memperhatikan masalah kesejahteraan peserta didik. Dalam praktiknya, usaha yang dilakukan adalah mengambil jalan tengah dari kedua pendekatan ini, di mana peserta didik diminta untuk memenuhi tuntutan-tuntutan birokratif dan administratif sekolah di satu pihak. Tetapi di sisi lain, sekolah juga menawarkan insentif-insentif yang dapat memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan. Kesimpulannya adalah manajemen peserta didik ialah di mana pendidik untuk bisa mengembangkan peserta didik dari mulai usia dini, mulai dari masuk sekolah dan sampai lulus. Adapun tujuan manajemen peserta didik untuk bisa mengembangkan pengetahuan atau kemampuan peserta didik untuk ke jenjang yang lebih tinggi. Pendidik juga berperan penting dalam pengembangan peserta didik untuk meningkatkan motivasi peserta didik supaya lebih giat dalam pembelajaran, baik dalam lingkungan sekolah ataupun lingkungan luar. Mungkin dicukupkan sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.